sebagaimana tuduhan orang kafir Quraisy bahwa Allah itu punya anak perempuan gitu ya. Berhala-berhala itu anak perempuan tuh Allah katanya. Seperti apa yang mereka katakan, yaitu sebagaimana yang diistilah oleh firman-Nya, Tuhan yang Maha Pengasih telah mengambil atau mempunyai anak, sesuai dengan Al-Anbiya ayat 26. Ini kan tuduhan orang kafir Mekah. Tentu dia akan memilih apa yang dikehendakinya di antara ciptaan-ciptaan yang diciptakannya untuk dijadikan anak. Bukan seperti apa yang telah mereka katakan bahwa para malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah. Jadi mereka itu menuduh, oh malaikat itu anak perempuannya Allah. Ini kan tuduhan palsu kepada Allah. Makanya di ayat yang lain, di surat yang lain, Maha suci Allah dari tuduhan mereka ini. Yang menganggap Tuhan itu punya anak. Padahal Allah itu tidak serupa dengan apapun. Ya Asyura ayat 11. Nah sedangkan tuduhan orang kafir, Tuhan itu seperti dewa-dewa itu loh. Punya anak. Kayak misalnya Dewa Siwa punya anak. Mahesa namanya. Atau seperti orang Yunani, Hercules, putra Dewa Zeus. Nah, mereka tuduhkan gitu juga kepada Allah. Seakan-akan Allah itu punya anak seperti itu. Maka di sini ayat ini menjelaskan bahwa Allah tidak seperti itu, tidak seperti yang kau tuduhkan gitu loh maksudnya. Silakan. Oke, makasih atas penjelasannya Pak Ustadz. Tapi ini di As-Syukur ayat 81. Izinkan saya baca ya terjemahannya saja Pak Ustadz. Minta maaf ya kalau ada yang keliru, nanti diluruskan ya. Katakanlah Nabi Muhammad, jika benar Tuhan yang Maha Pengasih mempunyai anak, akulah orang pertama yang menyembah anak itu. Coba penjelasannya Pak Ustadz. Apa ayat berapa? Syukur ayat 81. Syukur ayat 81. Maaf kalau jika saya dalam menerjemahkan atau membaca ya, karena ini saya ambil referensinya dari Quran sendiri. Syukur ayat 81. Katakanlah Nabi Muhammad, jika benar Tuhan yang Maha Pengasih mempunyai anak, akulah orang pertama yang menyembah anak itu. Coba Ustaz terkait dengan ayat ini. Oke, jadi gini loh ya. Allah itu punya anak. Sudah, gampang. Oke, mudah, gampang. Jadi gini, maksudnya gini, orang-orang pagan itu ketika diyakini Tuhan itu punya anak, maka anak itu dituhankan juga. Gitu loh. Contohnya ya, orang-orang Nasrani ini menganggap Yesus ini anaknya Allah. Maka Isa ini Tuhan gitu loh. Nah ini kan omong kosong ini. Anda kan memang benar ajaran samawi seperti itu. Pasti Rasulullah lebih dulu mengajarkan ajaran seperti itu. Nyatanya Rasulullah malah mengajarkan apa? Qul huwallahu ahad. Allah itu Esa. Allahu samad. Tempat bergantung segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tapi kalau orang-orang pagan, malah Tuhan itu punya anak, anak ini Tuhan juga. Maka andai kan ada ajaran seperti itu dalam samawi, pasti Rasulullah pertama kali yang mentuhankan anak-anak Allah itu. Nyatanya tidak ada ajaran samawi seperti itu. Gitu ya. Oke. Iya Pak Ustadz, terima kasih penjelasannya, walaupun memang belum sampai klimaksnya, tapi nggak apa-apa. Ini juga di surat Maryam ayat 19. Dia Jibril berkata, sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk memberikan anugerah seorang anak laki-laki yang suci kepadamu. Nah ini gimana Pak Ustadz? Apakah ada kafir juga, orang kafir di sini, atau pagan-pagan Quraisy juga ada di sini? Kan tidak ada. Ini kan utusan dari Allah sendiri kepada Jibril untuk memberikan kabar baik kepada Maryam terkait anak laki-laki yang suci kepadamu. Silakan Pak Ustadz. Oke,
Jadi ini yang enak itu dari ayat 17-nya. Di ayat 17 ini, farsalna ilaiha ruhana. Kemudian Allah mengutus Jibril datang kepada Maria. Maria kan tidak tahu apa-apa nih. Ini sama dengan Lukas 1 ayat 26. Pada bulan ke-6 Tuhan mengutus Jibril kepada Maria, sama. Lalu datang kepada Maryam. Apa kata Maryam? Sungguh aku berlindung kepada Tuhan yang Maha Pengasih terhadapmu. Karena memang malaikat Jibril ini kan berwujud manusia, laki-laki. Akhirnya Maryam kan tidak mau. Ia berduaan dengan laki-laki. Akhirnya Maryam ini tidak ngerti kalau itu Jibril. Akhirnya, sungguh aku berlindung kepada Tuhan yang Maha Pengasih terhadapmu. Kayak seorang gadis itu yang tidak mau ketemu wanita, gak mau bertemu laki-laki, tidak mau berjumpa laki-laki. Tiba-tiba di hadapannya ada laki-laki. Kan kaget. Kalau wanita soleha itu. Nah sama dengan Maryam ini. Langsung dia mengatakan. Sungguh aku berlindung kepada Tuhan yang Maha Pengasih terhadapmu. Jika engkau orang-orang bertakwa. Lalu Jibril ini manusia tadi itu kan Jibril. Jibril berkata. Sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu. Untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki. Ini sama dengan Lukas 1 ayat 26. Pada bulan ke-6. Tuhan mengutus Jibril. Akulah Jibril. Pesuruh Tuhan. Kan gitu. Ya, ya sama itu dengan Lukas 1 ayat 26 ayat ini. Nah terus pertanyaannya. Ya artinya berarti Allah juga punya anak ya. Karena ini diutus seorang anak laki-laki yang suci kepadamu. Di situ bukan Allah punya anak. Allah ingin memberi anak kepada Maryam. Hamillah Maria. Sebagaimana Allah memberi anak kepada Zakaria. Di ayat sebelumnya. Atau di dalam Bible. Ya kan sama kan. Ya, dari ayat ini gini loh bang. Surat Maryam ini dari ayat 1 sampai ayat 17. Ini membahas membahas Zakaria dengan Elizabeth. Sama dengan di dalam Lukas 1 ayat 7. Kan membahas Zakaria. Setelah selesai Allah memberi anak kepada Elizabeth Zakaria yaitu Yohanes. Maka Tuhan menceritakan tentang Maria yang mau diberi anak juga. Sebagaimana Elizabeth. Lukas 1 ayat 27. Sama seperti Al-Quran. Ayat 1 sampai 16 membahas tentang Zakaria. Yang diberi anak oleh Allah. Terus di ayat 19 ayat ini Maryam ini. Tuhan mengutus malaikat untuk memberi anak juga. Memberi kabar bahwa Maria juga akan seperti Elizabeth gitu loh. Sama-sama dua wanita ini diberi anak oleh Allah. Bukan anaknya Allah itu. Tuhan memberi anak kepada Zakaria yaitu Yohanes. Kepada Maria Yesus gitu. Iya Pak Ustadz, terima kasih atas penjelasannya. Walaupun memang penjelasannya tidak sesuai dengan kitab Al-Quran, saya tetap menghargai karena pertanyaan ini juga saya sampaikan ke Bang Suma langsung tendang saya turun sehingga saya cari Pak Ustadz tahta untuk menanyakan. Makasih Pak Ustadz atas penjelasannya, tapi saya juga mau tanya lagi Pak Ustadz. Sudah Terkait dengan Al-Imran ayat 54. Mereka membuat tipu daya dan Allah pun membalas tipu daya mereka. Allah sebaik-baiknya pembalas tipu daya. Maksudnya gimana sih Pak Ustadz Tata terkait dengan Al-Imran ayat 54? Minta maaf kalau dalam bacaan, kalau salah minta maaf ya. Mohon maaf lahir dan batin. Oke, nah itu senang banget saya. Jadi kita tahu kan. Maksudnya wa makaru wa makarallah. Orang-orang Sriwil ini kan ingin membumbun Nabi Isa dengan tipu daya. Ya, apa tipu dayanya? Udah tahu Yesus tidak bersalah, Isa tidak bersalah, tapi mau digantung. Ayo kita bun-bun dia supaya dia mati terkutuk. Bagaimana caranya? Ya harus disalib. Ini kan tipu daya kan? Nah dalam Bible kan ada juga Matius 26 ayat 4. Dan mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat. Ingat ya, dalam Al-Quran mereka
Wa makaru wa makarallah. Mereka ingin membunuh Nabi Isa dengan tipu muslihat. Berarti sama dengan Matius 26 ayat 4, Markus 14 ayat 1. Lalu Allah balas tipu daya mereka dengan cara diselamatkan. Gitu loh. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya mereka. Ibaratkan gini. Saya ini orang api, disayang oleh Bang Juma, Ustadz Alif, Bang Handi. Ya, tiba-tiba orang Oten mau membunuh saya dengan tipu muslihat. Akhirnya oleh Bang Juma diselamatkan saya. Mereka gembira seakan-akan tahta udah mati gitu. Padahal udah diselamatkan oleh ketua api. Ya. Jadi Bang Juma ini menyelamatkan saya dari tipu daya orang Kristen yang ingin membunuh saya. Apakah Bang Juma ini jahat? Tidak. Wong dia ingin menyelamatkan saya dari tipu daya orang Oten yang ingin membunuh saya. Gitu. Yang jahat Otennya. Sama dengan ini, wa makaru wa makarallah, wallahu khairul makirin. Orang-orang Seriwil ingin membunuh Nabi Isa dengan tipu muslihat. Lalu Allah balas tipuan mereka dengan cara diselamatkan. Ya Allah tidak jahat. Walaupun membalas tipu daya mereka kan menyelamatkan nabinya. Yang jahat orang Seriwil. Sesuai Matius 26 ayat 4. Mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh dia. Tapi sayang, tipuan mereka oleh Allah digagalkan. Sesuai dengan apa? Amsal 11 ayat 8. Orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Amsal 21:18. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar dan pengkhianat sebagai ganti. Nah, diganti dengan orang jahat. Apakah Tuhan salah mengganti dengan orang jahat? Tidak. Wong di Amsal ada juga seperti itu. Gitu. Oke, silakan. Oke, aku masuk ya, Ustadz. Pak Ustadz, walaupun di dalam Waduh, Al-Imran dari ayat tadi nanya 54 terus ini kamu tidak ada terus. orang Kristen ya. Gantian Jadi lah. penjelasan Pak Ustadz itu sungguh luar biasa tapi belum mencapai klimaksnya. Ya, ini lagi Pak Ustadz di Al-Hijr ayat 6. Boleh saya baca ya? Gantian Izinkan itu. saya baca Pak Kamu Ustadz, saya mau dulu. tanya dulu Langsung. ya. Langsung aja, Ya. langsung saya jawab aja. Itu sama dengan Markus 3 ayat 20. Sama. Tapi ini perkataan siapa Pak Ustadz di Al-Hijr 6 Oke, ini? saya jawab. Jadi gini, Allah itu memberitahu kepada Nabi Muhammad sifat-sifatnya orang kafir. Ya, Tapi ibaratkan di sini tidak ada tulis orang kafir. loh, coba Di kamu sini baca. Ya oke saya baca ya, izinkan saya baca, mohon maaf kalau Iya, salah iya. ya. Ya. Mereka berkata, Mereka itu wahai, siapa? Saya nanya, mereka itu siapa? makanya kan dari awal saya tanya ini perkataan siapa Pak Ustadz belum jawab. Pak Ini Ustadz langsung, mengatakan bahwa ini perkataan Allah. Gak pakai lama ya. Ya. Mereka berkata, wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, Ini langsung. sesungguhnya engkau Nabi Muhammad Oke, benar-benar langsung. orang gila. Jadi Allah menceritakan kejelekan orang-orang kafir Mekah dan mereka berkata, yaitu orang-orang kafir Mekah kepada Nabi Muhammad, hai orang yang diturunkan. Nah ini, jadi yang berkata di sini orang-orang kafir. Allah hanya menceritakan sifat mereka. Coba, dan mereka berkata, yaitu orang-orang kafir Mekah. Nah, mereka di situ kafir Mekah. Oke, nggak pakai lama, langsung. Ini pertanyaan yang terakhir, satu pertanyaan yang terakhir. Sabar. Dah gantian, silakan catatan, tanya balik. Kang Dito aja lah bertanya, nggak tega saya. Langsung Kang Dito. Satu pertanyaan yang terakhir ya, Pak Ustadz. Ini di An-Naba ayat 33. Mohon maaf ya. Markus itu dulu. Dijawab. Ustaz tanya kan tadi di Markus itu. Sediakan pula Siapa yang bilang bahwa Yesus itu telah tidak waras lagi atau gila? Kenikmatan seksual dan Ini kalau dan ngomong peraman nggak ada hati remnya ini, Los. Pakai rem, bidadari surga, yaitu Alos. Anda jangan ngarang, Anda ini berhadapan dengan tahta.
tahta menguasai perjanjian lama, perjanjian baru, Al-Quran. Tidak ada seksual di situ. Jangan ngarang. Ya, nggak ada seks seksual di situ. Di An-Naba ayat 33 Pak Ustadz. Ini saya cuma mengambilnya Ya, dari buka ayatnya. Al-Quran. Ya. Coba Pak Ustadz buka di situ An-Naba ayat 33. Awas lo ya. Artinya Seperti yang kamu ucapkan itu nggak ada. oh nggak ada ya. Minta maaf kalau gitu ya Pak Ustadz. Oh udah nggak usah dibahas lagi, nggak usah kalau memang nggak ada. Minta maaf ya Pak Ustadz Tata ya. Saya An-Naba sangat menghargai. Saya sangat An-Naba menghargai Pak 33. Ustadz. Di mana? Coba. An-Naba 33. Gadis-gadis remaja yang sebaya. Maksudnya apa? Di surga itu tidak ada nenek-nenek, tidak ada kakek-kakek. Semuanya sama. Nah, sekarang di mana ada seksual-seksual? Ini An-Naba 33. Waduh, ini apa ini? Berarti itu salah ya. Makasih Pak Ustadz. Mohon maaf. Sudah ya. Berarti Kalimatnya aja cuma 2. Wa kawa'iba atroba, dan gadis-gadis remaja yang sebaya. Mana seksual-seksual? oh tidak ada ya. Oh, berarti ini salah. An-Naba ayat 33 ini yang salah. Oke, An-Naba ayat 33 ini yang salah Pak Ustadz ya. Mohon maaf ya Pak Ustadz Tata ya. Makasih Pak Ustadz. Makasih. Tanyanya. Ya, saya turun dulu ya Pak Ustadz. Oh, mau bertanya. Monitor Ustadz. Silakan Will. Apa Will? Mau Terima kasih. Aku mau nanya Pak ya, Ustadz, sabar makasih dulu. Pak Ustadz. Sabar Bang. Makasih Pak Ustadz atas penjelasannya ya. Terima kasih Pak Ustadz, luar biasa Pak Ustadz. Oke, terima kasih Ustadz kembali. Semoga Siap. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Aku mau Makasih nanya, ya. Ustadz. Petako oleh pora. Sabar dulu kamu Tejo. Giliran aku nanya ya. Oh ya wes. Ustadz, monitor Oke. Suaranya kecil Bang. Oh kecil ya, pantas aku dikalah terus. Halo, gimana? Ya gimana? Masih kecil. Boleh. Ya oke, aku mau nanya sama Ustadz Tata ya. Ustadz Tata monitor. Apa Will? Nanya apa Ya Will? Ustadz, ya gini Ustadz. Apa hukumnya Ustadz ya di Islam memberi selamat tahun baru Masehi kepada umat Muslim? Padahal kita tahu ya Ustadz ya, umat Muslim itu kan mempunyai tahun barunya sendiri. Ya kalau nggak salah tahun baru Hijri ya. Ya Ustadz, silakan. Mengucapkan tahun baru. Ya tidak masalah. Tahun baru udah masalah. Bang Andi, selamat tahun baru. Gini loh Bang, gini loh. Dalam Islam itu harus jelas. Innamal a'malu binniyat. Hukum-hukum itu tidak ada langsung haram, apa enggak. Nah sekarang saya cuma mengatakan selamat tahun baru. Ya tidak masalah. Kenapa? Apanya? Dosa apanya? Mau cuma tahun baru. Oh iya, nggak apa-apa ya Ustadz. Sama dengan gini. Ya. Bang Will ini pergi ke Jakarta. Selamat jalan, Bang Willy. Apa hukumnya? Ya tidak ada hukumnya. Oh iya. Tapi kok karyawan aku nggak memberi selamat kepada aku ya Ustadz ya. Kebetulan mereka semua Muslim. Aku kira ada larangan gitu. Ya enggak, kalau tahun baru udah ada ritual ibadah apa-apa. Oh, cuma ucapan itu. Oke Ustadz, lanjut. Baik. Terima kasih Ustadz.